Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswanto dari Balung Lor. Naik sepeda motor kecil, ada pandangan satu dari ini menggambar atau mewarnai anak TK. Kok tiba-tiba gak terlalu berat. Kelama-kelamaan mulai dari kecil sampai sekarang alhamdulillah usaha lancar. Ini mulai pertama sampai pemotongan ada, ini langsung jadi. Pemotongan mulai besar sampai kecil sampai sekarang, sampai ada gambarnya kayak gini. Ini masih kosong yang ini. Pernah sih dulu buat print pertama kali. Ada yang gagal berapa kali tuh? Sekitar 3. Soalnya masih pertama pemulaan. Kelama-kelamaan kalau sekarang sudah tahu semua cara yang terbaik dengan cara yang jelek itu sudah tahu. Kalau pertama sudah gagal, sekarang alhamdulillah sudah tahu semua. Pertama kali kalau saya itu minta kasih tahu ke sama teman, dulu sih ada yang bilang gak tahu, padahal dia sudah berusaha kayak gitu. Terus saya cari teman lagi, kok tiba-tiba ada yang bilangin caranya kalau buat seperti ini kayak gitu. Terus saya masukin, kok tiba-tiba ada, ya bener. Terus yang temen aku yang kedua kalinya itu sudah beritahu, saya lakukan, tepatnya di sini, ya saya lakukan. Ternyata ya sudah tahu semua, sudah ada barangnya, tepatnya di sini. Ya terima kasih kalau teman aku itu yang sudah ngasih tahu. Yang pertama kali itu sudah gagal, yang kedua alhamdulillah sudah kasih jalan. Kalau buat cetakan awal pertama itu dibeli di toko sana sih ya. Sudah tahu pesen sekian berapa kotak, langsung kita cetak di rumah juga bisa. Terus ada lagi ini yang lebih ringan nih, lebih ringan, gambarnya juga sama sih, agak dekat, harga agak ringan, soalnya lebih dekat lebih ringan. Gambar ya semacam-macam gambar sama sih, cuman harga agak. Pembukaan awal pertama di lapangan alun-alun Jinggawa ya. 1 kali, 2 kali, per 5 kali. Pertama kali cari pelanggan dulu, gak langsung rame. Cuman ada 5 atau 6. Kalau sudah tahu semua, tempatnya di sini ada, di sana ada gambar mewarnai bermacam gambar. Waktu aku jalan-jalan di tempat alun-alun Jinggawa, kok gambar ini gak ada sih. Cuma di pikiran aku tuh masih angen-angen mau buka, tapi masih belum punya ketempatan. Di lapangan Jinggawa kok kosong. Itu langsung saya proses pembuatan cetakan, langsung sama sablonnya langsung buka di lapangan alun-alun. Sedulu sampai sekarang alhamdulillah sih saya berapa tahun, kurang lebih dari 4 tahun di lapangan Jinggawa mulai buka lukisan 2018 sampai 2023. Kalau sekarang alhamdulillah pelanggan udah banyak, pelanggan dari lapangan juga banyak, pelanggan yang luar kalau ada pesanan juga alhamdulillah. Pernah sih dulu waktu buka sih, waktu kena hujan, pernah sih tidak dapat sama sekali, pernah. 2 juga pernah.
3 sampai 5 pun pernah. Soalnya kena hujan itu otomatis pelanggan gak ada yang keluar. Gak ada yang ke lapangan. Pernah sih. Kalau cuaca terang alhamdulillah bisa sampai 200, 150. Itu hari-hari biasa. Misalkan kalau hari malam minggu 50 lembar insya Allah itu bisa tercapai. Berarti 50 lembar itu habis uang 500.000. Dulu kalau buat beli ini kan 1 meternya per lembarnya ini kan 1 kali 2 dulu sih gak beli bal-balan, cuman per biji. Kelamaan tambah berjalan, belinya langsung bal-balan. Kadang 1 bal, kadang 2 bal. 1 balnya itu 560. 1 bal isi berapa? 1 bal itu isi 50. 50 lembar. Ya, itu per 1 kali 2. Dipotong kecil-kecil jadi 1 lembarnya itu jadi 12 kotak. Kalau berangkat kadang jam 4, kadang jam 3. Cuman jam 3 itu biar santai, gak terlalu keburu-keburu. Kalau jam 4 agak keburu, kalau jam 3 kan agak nyantai. Ambil barang, terus lagi nata-nata, sudah itu istirahat bentar, tinggal masang catnya. Dan anak dibawa juga ya? Bawa. Dulu sebelum kerja ini ikut orang kayak gini tetap kayak gitu, masih tetap gak bisa nikat, soalnya ikut orang. Akhirnya punya pikiran lain sih, ada pandangan seperti ini, seperti itu, kok lama-lama diinget-inget kok kerjanya itu nyantai, bisa menghasilkan agak tinggi gitu. Akhirnya aku jatuh dari pekerjaan buat mewarnai. Akhirnya kok lama-lama kok bisa meningkat, akhirnya terus pantang mundur seperti ini. Aku harus berjuang sampai sekarang itu alhamdulillah. Kita hidupnya itu gak berkurang lah. Sudah punya karyawan, di Jenggawa sudah punya karyawan, di Balo juga punya karyawan yang ngambil stok kepunyaan saya alhamdulillah. Kalau di Jenggawa itu sudah punya anak buah sendiri. Malah di sana itu buka 2, di lapangan Jenggawa atau di lapangan Mangaran. Alhamdulillah, semoga aja bisa dikasih jalan keluar sama yang di atas. Pokok intinya sekarang itu kerja buat masa depan kita, buat keluarga kita. Semoga dikasih kelancaran. Lain hari-hari lebaran. Kalau rame hari-hari lebaran itu bisa capai 1 juta, cuma berapa jam itu? Mulai jam 7 sampai jam 10. Sudah menghasilkan uang 1 juta bisa 900, 700 bisa. Misalkan kalau hari-hari yang yang agak rame itu kalau petani sesudah panen itu rame. Kalau hari-hari sudah mulai sudah panen agak mulai tandur itu mulai agak surut, soalnya petani itu membutuhkan biaya buat ini buat itu. Dulu modal saya itu gak terlalu lebih banyak sih. Modal dulu punya uang sekian, beli 1, 2, 3 per kotak cetakan. Kelamaan kok rame langsung beli lagi, beli lagi sampai mulai 10 gambar sekarang sampai 50 lebih gambar. sampai produksi sendiri. Itu per kotak
harganya 135. Ya, dulu pernah sih pertama kali gak nyablon sih, gak buat sendiri. Beli pesen dari apa ya, dari Jogja. Cuman harga sekian nyampe sini, sekian nyampe sini. Kalau pesen kan otomatis lambat. Gak langsung sekarang pesen besok datang enggak. Datangnya nunggu 4 hari 5 hari. Terus saya pikir-pikir daripada Online. online, saya punya pikiran lain sih. Tempatnya sudah dikasih tahu di sini langsung saya buat sendiri, sablon sendiri, buat cetak sendiri, itu lebih baik daripada online. Pertama kali belajar ya sih, belajar. Pertama kali ya belajar sih, cuman ada yang kesalahan. Dari kesalahan itu waktu pertama sudah sablon gambar berapa lembar, ada yang salah gak langsung dicuci. Sekiranya langsung disablon itu harus dicuci. Kalau ditinggal berapa menit itu gak bisa dipakai. Langsung kering ya? Langsung kering, langsung buntu. Gak bisa dibuat lagi. Iya. Kalau pekerjaanku seperti ini, insya Allah pantang mundur, harus berjuang terus. Soalnya kerjanya gak terlalu berat. Ini cuman duduk-duduk aja ini. Cuman ada pelanggan dikasih udah, kalau gak ada ya duduk. Demi anak bekerja keras siang malam. Ya dulu pernah sih, selama 2 bulan itu hujan berturut-turut. Selama 2 bulan semua teman-teman saya itu juga ikut susah. Soalnya hujannya di sana itu pasti jam 6 sampai jam 9 malam. Itu hujan berturut-turut selama 2 bulan. Gak dapat uang sama sekali. Selama 2 bulan. Itu hujannya itu berturut-turut tiap hari, tiap sore. Mulai jam 3, kadang jam 4, kadang jam 5 sampai jam 9, jam 8 itu sudah terang. Soalnya bukanya kan mulai jam 7 sampai jam 9. Kalau sekarang sudah jam 7 mulai ada datang ya. Sampai jam 9 mulai banyak yang pulang. Kalau hari-hari sekarang gak seperti kayak dulu ya. Kalau sekarang itu minim paling rendah itu 4 atau 5. Kalau musim panen itu diperkiraan antara 20 atau 25 atau 15 itu. Yang 15 itu maksudnya itu 150, kalau 20 itu 200. Itu hari-hari biasa waktu hari panen. Lain sampai hari-hari lebaran. Kalau hari Minggu, hari-hari biasa itu bisa capek 35 atau 40 lembar itu 400. Tergantung. Kalau hari lebaran lain, antara kurang lebih dari 8. Berarti 8 itu 800. Cuman membutuhkan hanya mulai pembukaan nata itu mulai jam 6. Nunggu pelanggan jam 7 sampai jam 9 atau jam 10. Tuh, paling malam kalau hari-hari malam takbir tahun baru sekitar jam 12 malam. Buat teman-teman ya, semua teman-temanku, usahanya misalkan kalau gagal ya jangan terlalu pantang mundur, harus berjuang terus. Soalnya roda itu berputar. Kita harus sabar dulu, jangan terlalu emosi, jangan terlalu merendahkan diri. Yang penting intinya itu semangat, kerja pantang mundur,
cari penghasilan sedikit pun Yang penting barokah. kita syukuri. Pokok jangan sampai terlalu apa ya. Misalkan kalau kita gak ada pelanggan, gak ada apa-apa, sabar yang penting. Harus sabar dulu. Intinya kalau kita bekerja itu apa ya? Pokok intinya sabar dulu, jangan terlalu merendahkan hati. Yang penting itu usaha kita. Kalau misalkan mau pindah ini, pindah itu, jangan terlalu pindah. Yang penting kita berusaha. Gimana caranya kita usaha kita itu rame. Nah, misalkan kalau kita kerjaan kita gak terlalu apa ya, gak terlalu rame, jangan menyesal, jangan terlalu merendah hati. Kita yang penting semangat bekerja terus. Mana dulu yang pernah sudah jatuh gak ada perubahan, kita harus semangat tetap cari pekerjaan yang lain. Bisa sih, seperti apa ya bisa. Kalau penghasilan tidak bisa mencukupi, yang penting kita harus sabar dulu. Semoga kita dikasih jalan keluarnya. Kita harus pantang mundur, harus semangat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.